Hai, selamat datang di channel Talentabel Swing Diaries. Ini adalah video bagian kedua lanjutan dari video sebelumnya, yaitu tutorial membuat celana kulot. Di part 2 ini, kita akan mempelajari tentang peletakan pola searah dengan serat kain, memotong kain, dan langkah-langkah menjahit celana kulot. Ikuti terus channel ini, saya akan bagikan banyak tips dan triks yang pasti berguna untuk menjadi seorang fashion designer. Jika kalian merasa channel ini berguna, silahkan di like dan jangan lupa klik tombol subscribe untuk terus mengikuti tutorial di channel ini. Ini adalah cara peletakan pola pada kain, di mana pola diletakkan sejajar dengan pinggiran kain atau serat kain. Ini adalah pinggiran kain ini searah dengan serat kain. Ini adalah pola bagian depan, ini pola bagian belakang, dan ini adalah pola ikat pinggang atau belt. Untuk pola belt atau ikat pinggang, kita taruh di bagian lipatan kain. Kita akan mulai menggunting kain. Kita akan gunting dari bagian ikat pinggang terlebih dahulu. Ini adalah ikat pinggang yang sudah saya gunting dengan lebar 8 cm dan panjang 180 cm. Kita gunting tepat di bagian lipatan pinggiran kain. Kemudian kita akan menggunting bagian depan pola. Kemudian kita akan menggunting bagian belakang pola. Kain sudah kita potong, ini adalah pola depan, ini pola belakang, dan ini adalah pola ikat pinggang. Selanjutnya kita akan menjahit celana ini dengan mesin jahit. Sebelum menjahit, kita akan mengobras bagian pinggir kain terlebih dahulu. Bagian yang kita obras adalah bagian pinggir kain, kecuali bagian bawah dan bagian atas ya. Kita akan mengobras bagian pesak terlebih dahulu. Kemudian kita akan mengobras bagian pinggir celana. Bagian pinggir dalam celana. Seperti ini, kita hanya mengobras di bagian pinggir celana, bagian pesak, dan bagian pinggir dalam. Bagian bawah celana dan bagian pinggang celana kita tidak perlu mengobrasnya. Sekarang kita akan mulai menjahit. Kita akan menjahit sisi kiri terlebih dahulu. Yang harus kita lakukan adalah menumpuk pola, berhadapan-hadapan kain yang bagus. Satu pola bagian celana belakang dan satu pola bagian celana depan. Kita akan menjahit bagian pinggir terlebih dahulu ya. Untuk jarak jahitan untuk pinggir pola yaitu 2 cm, seperti yang sudah kita tentukan pada waktu pembuatan kampuh. Lalu kita akan menjahit bagian pinggiran dalam. Kita akan selesaikan menjahit bagian sisi luar dan sisi dalam untuk sisi sebelah kanan. Kita sudah selesai menjahit bagian sisi sebelah kanan dan bagian sisi sebelah kiri. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita akan menjahit bagian pesak. Bagian kampuh kita buka terlebih dahulu. Bagian celana yang satu juga, bagian kampuh kita buka terlebih dahulu.
Atau kita bisa mengepresnya dengan setrika. Kita buka seperti ini, lalu kita pertemukan. Kita pastikan bahwa garis depan sejajar atau bertemu ya. Jangan sampai miring. Kita kunci dengan jarum pentul. Kita kunci dengan jarum pentul. Kita cek lagi apakah jahitan sudah bertemu atau belum. Jadi kita bisa lihat di sini jahitan bertemu atau segaris. Ini pesak bagian belakang celana. Untuk bagian pesak belakang, di bagian pinggang kita hanya menjahit sampai di sini atau 6 cm dari ujung atas. Ini adalah tempat untuk memasukkan karet atau elastik. Kita ukur 6 cm dari atas. Kita harus menjahit berhenti di sini ya. Kita tandain dengan kapur jahit. Untuk pesak bagian depan juga akan kita satukan. Kita gunakan jarum pentul agar kain tidak bergeser. Kita akan menjahit mulai dari pesak bagian depan. Kita akan mulai menjahit dengan jarak jahitan 1,5 cm karena ini bagian lengkungan. Hati-hati untuk menjahit bagian tengah. Kita harus memastikan bahwa kampuh bagian belakang terbuka. Hati-hati, kita harus menjahit berhenti di sini atau 6 cm dari bagian atas. Jadi 6 cm dari bagian atas tidak kita jahit, fungsinya untuk memasukkan karet atau elastik. Kita cek lagi bagian pesak sudah tersambung. Kita balik terlebih dahulu. Kita cek untuk bagian depan, jahitan tersambung dengan baik ya. Kita akan mulai menjahit bagian pinggang terlebih dahulu. Untuk lipatan jahitan bagian atas adalah 1 cm masuk ke dalam, jadi nanti jahitnya seperti ini. Kita memerlukan setrika untuk merapikan dahulu lipatan yang 1 cm ya. Kita akan menyetrika bagian pinggang. Terlebih dahulu kampuh kita buka. Kampuh samping juga kita buka dan kita setrika. Kampuh bagian belakang juga walaupun belum tersambung kita setrika dahulu. Kita lipat segini ya untuk bagian dalam. Setelah selesai menyetrika lipatan atas, kita akan lipat kembali sebesar 5 cm untuk ban pinggang. Ukur 5 cm dan beri tanda. Setrika tepat di bagian tanda yang sudah kita buat. Setelah menyetrika bagian atas, kita akan menyetrika bagian bawah. Untuk bagian bawah, kita akan buka kampuhnya terlebih dahulu.
Seperti bagian atas, kita akan menyetrika 1 cm ke dalam untuk lipatan jahitan. Untuk lipatan bawah kita buat 2 cm ya. Kita tandain di sini. Kita tandain semua. Kita beralih ke sisi yang lain. Kita lipat dahulu 1 cm ke dalam, lalu kita lipat lagi dan beri tanda 2 cm. Pegang bagian ujung kanan dan bagian ujung kiri, lalu langsung kita setrika saja. Kemudian kita cek apakah sama panjangnya. Karena sudah sama, langsung kita jahit aja ya. Setelah kita press dengan setrika sehingga lipatan menjadi rapi, maka kita kunci dengan jarum pentul agar tidak bergeser. Begitu juga dengan bagian bawah. Kita akan langsung menjahit bagian bawah terlebih dahulu ya. Kita akan menjahit 2 mili dari ujung lipatan ini. Kita akan menjahit sisi yang lain. Sisi jahitannya seperti ini, jadi jahit dekat ujung lipatan ya. Untuk bagian depan seperti ini. Sekarang kita akan menjahit bagian pinggang. Sama, kita jahit dekat lipatan ya, mungkin sekitar 2 mili dari ujung bawah. Ini adalah jahitan bagian depan. Setelah bagian pinggang kita jahit, kita akan buat rumah karet. Karet yang saya pakai adalah selebar 3 cm. Jadi kita jahit dari bawah 3 cm. Kita ukur terlebih dahulu dan kita beri tanda. Elastik yang kita pakai adalah 3 cm. Jadi kira-kira sisanya adalah 1,5 cm. Saya akan jahit kurang lebih 1,5 cm dari ujung atas. Jadi seperti ini adalah rumah elastik. Nanti kita akan masukkan karet di sini ya. Panjang elastik sama dengan lingkar pinggang, yaitu 72 cm. Sekarang saya akan memasukkan elastik ke dalam celana. Kemudian kita akan menyambung elastik ini, kita tumpuk 2 cm, kita beri jarum pentul, kita akan jahit sambung. Setelah karet kita sambung, kita akan menariknya. Kita akan merapikan. Nah, sudah jadi. Untuk menutup bagian yang terbuka, kita bisa menggunakan jahit tangan ya. Kemudian, kita akan menjahit bagian ikat pinggang. Sekarang kita akan menjahit bagian ikat pinggang. Kita menjahit dengan kantus 1 cm ya. Di salah satu ujung sisi kita akan jahit lancip. Kita ukur 5 cm.
Kemudian kita akan jahit miring seperti ini ya, kita tandai dulu ya. Ini kita akan jahit miring ya. Lalu kita akan potong bagian yang miring. Sekarang kita akan membalik ikat pinggang ini. Kita selesai membalik, sama dengan ujung yang satunya, yaitu yang ini, kita akan memotong miring ujung yang sebelah sini. Kita ukur juga 5 cm. Kita akan jahit tindas ya, tapi sebelumnya kita akan potong terlebih dahulu bagian miring ini. Kambuh kita masukkan ke dalam. Kita akan jahit tindas dengan jahitan mepet bagian ujung ya. Jadi seperti ini. Untuk bagian ujung yang satunya juga kita akan jahit tindas. Kita akan rapikan ikat pinggang atau pita dengan menyetrika. Step-step menjahit celana kulot sudah selesai dan inilah hasil jadinya. Ini adalah kulot dengan ban pinggang tinggi. Dan kita juga berikat pinggang yang kita bentuk menjadi pita agar kulot menjadi lebih cantik. Sekian tutorial part 2 kali ini dan terima kasih sudah mengikuti tutorial ini sampai selesai. Ikuti terus channel Talenta Bell Sewing Diary untuk mendukung channel ini terus berkembang dan saya akan membuat lebih banyak tutorial lagi. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan klik tombol subscribe. Sekian video tutorial kali ini. Semangat berkarya dan menjadi kreatif bersama Talenta Bell Sewing Diary. Bye!